Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita akan bersuka cita, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Terlebih dahulu kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan pujikan, ya Tuhanku, kami mau hendak datang kepadamu Tuhan, dan biarlah setiap pujian kami boleh menjadi pujian yang manis Engkau dengar dan boleh menyenangkan hatimu. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu.
banyak kesukaran dengan kondisi sekarang ini Bapa. Tetapi kami mau terus bersuka cita, kami mau terus bermazmur, dan kami mau terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkati kami Bapa, berkati siapkan hati kami Tuhan, supaya kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau, terutama hati kami, hidup kami, dan semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita bersuka cita, kita mau bersorak-sorai bersama dengan kita pujikan bukan kuat dan bukan gagah, karena kita tahu bukan dengan kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita mampu melakukan setiap kehidupan kita, tapi semua oleh karena pertolongan dan kasih Tuhan. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Bagaimanapun juga kondisi kita patut bersuka cita, kita patut terus berbahagia, kita terus bergirang karena Tuhan Yesus sangat cinta kepada kita. Oleh karena itu Dia sangat mengasihi kita dan berikan semuanya yang terbaik untuk kita. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Tuhan, kami tahu Kau Allah yang sangat mengasihi kami, Kau Allah yang sangat mencintai kami Bapa. Kami mau datang dan kami mau menyerahkan hidup kami Bapa. Dan kami yakin saat kami bersungkur di hadapan-Mu, saat kami mau menyerahkan hati kami kepadamu Bapa, Engkau yang akan bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mau katakan, Tuhan Kau telah menghiasi hidup kami dengan kemurahan-Mu, dengan setiap kasih-Mu di dalam hidup kami. Kau hiasi kehidupan
Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu, jadilah kehendak-Mu. Saatnya kami akan menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami hamba-Mu yang menyampaikan dan para pendengar sekalian sidang jemaat, supaya kami memperoleh makanan rohani yang dapat memberi kami kekuatan, makanan rohani yang memberi kami kekuatan yang luar biasa dari surgawi. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berkat anugerah dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus kami dipuaskan. Amin. Firman Tuhan hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan tema bergumul dan bertanya senantiasa. Kita akan baca di dalam kitab Nabi Yesaya 55 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-55 ayat 1 sampai 13, mari kita baca. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanan, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan di bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatkan subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuhan pohon murad, dan itu akan menjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita dihantar kepada satu, bergumul dan bertanya senantiasa kepada Tuhan. Dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kutipan Nabi Yesaya di atas, ada dua hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak, Ibu sekalian. Pertama, adalah kekecewaan Tuhan terhadap umat Israel,
karena mereka mengandalkan sebagai manusia yang mampu. Mereka tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah mereka yang mereka hadapi seperti pada saat ini, zaman ini, waktu ini. Seolah-olah manusia bisa mengatasi penyakit yang sedang melanda dunia ini. Sebagian memang berhasil, sebagian tidak. Tetapi bagaimana banyak kesusahan, kesulitan dalam perekonomian yang terjadi dalam diri manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Tuhan melihat manusia yang berjalan ke arah yang salah, manusia yang berjalan menurut kemauan sendiri. Tetapi Tuhan tidaklah demikian. Pada ayat yang kedua dikatakan, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sekarang ini banyak orang tidak mengindahkan akan kebenaran firman Tuhan, tidak mengendalikan dirinya untuk melakukan apa yang sesuai firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan firman Allah kepada manusia. Dalam perjalanan hidup manusia, dimulai dari perjalanan orang Israel menuju tanah Kanaan, di padang gurun mereka dipelihara Tuhan, dan sampailah mereka di tanah Kanaan dan sekarang di Yerusalem. Namun manusia pada umumnya seluruh muka bumi ini, mereka ingin berjaya sendiri tanpa Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimanakah dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Apakah kita sama seperti mereka yang tidak mengandalkan Tuhan? Bergumul dan bertanya senantiasa kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri dan kekuatan kita, kepandaian kita. Memang kita diberi akal budi untuk dilakukan, tetapi bukan untuk kesombongan sebagai manusia yang utuh yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu banyak kesalahan yang terjadi dalam diri manusia tanpa mengindahkan Tuhan. Kita saat ini perlu mengerti, rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Jalan Tuhan bukanlah jalan manusia. Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang tidak akan sampai kepada Bapa tanpa aku. Itu bukan hanya manusia kembali kepada Tuhan, manusia kembali untuk panggilan Tuhan, tetapi kehidupan manusia pada umumnya. Mulai dia lahir, lalu kanak-kanak dewasa sampai dia mati, harus tetap bersama Tuhan. Itulah yang dikatakan rancangan Tuhan untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dahulu bukan umat Tuhan, sekarang dipanggil Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Itulah rancangan Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa manusia pada umumnya itu tidak mengenal sama sekali dengan kehendak Tuhan. Tetapi puji Tuhan bahwa Tuhan berkata, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Ini ditunjukkan kepada kita. Kita ditegur oleh Tuhan supaya kita kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam permasalahan kita, dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita, marilah kita senantiasa bersama dengan Tuhan. Artinya bahwa kita sebagai orang yang percaya itu menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa jalan kita bukan jalan Tuhan, pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Kalau kita menggunakan cara Tuhan, pikiran Tuhan, maka kita akan beroleh berkat-berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam era yang serba cepat, segala sesuatu dapat berubah dengan cepat, bahkan di luar perkiraan kita, sehingga banyak kegagalan-kegagalan. Betapa banyak saat ini, pada zaman ini, waktu ini, orang begitu sangat takut dengan sesuatu yang terjadi, penyakit yang melanda muka bumi ini.
Bagaikan zaman Nuh, saat itu ada air bah yang memenuhi bumi, dan setiap orang, tak ada satupun yang selamat kecuali Nuh dan keluarganya. Ia berada dalam bahtera Nuh. Ketika dia ada dalam bahtera Nuh, ia selamat sampai ia mendasarkan atau dia tinggal di dalam bahtera itu sampai larut air yang menenggelamkan bumi ini. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sekarang menginsafi diri, kita insaf, kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apa di dunia ini. Apa kepandaian kita, akal kita, apa kekayaan kita tak berarti tanpa Tuhan. Oleh karena itu marilah kita sekalian, kita kembali untuk kita bergumul dan bertanya kepada Tuhan. Artinya bertanya, bergumul adalah kita menenggelamkan diri untuk kita hidup di dalam Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, kita hendaknya datang kepada Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menyerahkan seluruh pergumulan kita, menyerahkan seluruh pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benak kita kepada Tuhan, dan kita mencari jawaban hanya di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami akan serahkan kehidupan saya kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu pun demikian, bahwasanya Tuhan memberikan peringatan kepada kita saat ini, pada zaman ini, seperti tertulis dalam Yesaya ini. Tuhan memperingatkan Israel saat itu. Tuhan rindu agar kita mengundangnya untuk terlibat dalam setiap rencana, setiap apa yang menjadi pergumulan kita, untuk kita serahkan semua rencana kehidupan kita ini kepada Tuhan, karena Tuhan adalah kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai penutup firman Tuhan yang saya sampaikan, bahwa Yesus menyatakan Ia sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, jikalau kita mau berjalan sesuai dengan rancangan dan jalannya. Saya ulangi kalimat yang saya sampaikan terakhir. Bahkan Yesus menyatakan Ia sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, jikalau kita mau berjalan sesuai dengan rancangan dan jalannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah masing-masing kita berdoa, ya Tuhan, rancangan dan jalan-Mu lah yang terjadi pada hidup kami. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan nyanyikan sebuah pujian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan melebihi dari hidup kita, karena tanpa Tuhan kita tidak beroleh keselamatan. Semoga firman Tuhan ini dan pujian yang kami nyanyikan bersama menyadarkan kita, mari kita bergumul menghadapi situasi kondisi sekarang ini bersama dengan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku
memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari itu. Kita pujikan dengan menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup. Sekali lagi kita hidupkan, haleluya. Kemurahan lebih dari itu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kemurahan-Mu luar biasa, menyadarkan kami, mengingatkan kami Tuhan atas dosa salah kami. Lidah dan mulut kami memuji Engkau Yesus. Haleluya. 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 Puji nama-Mu. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Sementara musik menyanyikan lagu ini, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan. Sangat besar kasih-Mu kepada kami, anugerah-Mu kepada kami. Kami manusia yang suka berbuat kesalahan dan dosa. Sebagai manusia yang suka sombong dan merasa pandai, merasa mampu mengatasi segala keadaan di bumi ini. Namun tak ada satupun manusia yang sanggup ketika dilanda cobaan yang kuat. Banyak mereka yang jatuh dan tersungkur. Pengajaran dari kitab Nabi Yesaya ini memberikan peringatan bagi kami. Hanya oleh kemurahan-Mu kami mengakui bahwa kemampuan kami tak ada sama sekali. Sekarang kami datang kepada Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh persoalan kami Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa bertemu tatap muka satu dengan yang lain. Sidang jemaat Tuhan yang mereka tidak bisa berbakti di gereja, bertemu satu sama lain, bertatap muka dengan saudara-saudara seiman, berkumpul dengan keluarga dan para tetangga. Orang semakin diam karena bencana. Saat ini kami datang kepada-Mu, berikan kami kemampuan Tuhan, beri kami kemenangan. Oleh karena itu ampunilah dosa dan salah kami, supaya kami mengalami damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, dengan percaya kami memperolehkan keselamatan dan pengampunan dosa. Yaitulah kemurahan-Mu yang lebih dari itu. Kita pujikan pujian ini satu kali lagi dan kita akhiri ibadah kita.
Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari Di akhir ibadah kami saat ini Tuhan, kami merasakan kemurahan-Mu yang melebihi hidup kami sendiri. Terima kasih untuk segala rancangan yang telah Kau nyatakan bagi kami. Tuhan inginkan supaya kami berbakti dengan sungguh, menyerahkan seluruh kehidupan ini kepada Engkau. Ya Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, sebelum kami, ya Tuhan, melakukan tindakan-tindakan yang lain Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang saat ini berbakti bersama. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan Tuhan. Berkat-Mu selalu Kau limpahkan kepada mereka, sebagaimana Kau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kiranya Engkau memberkati kami dan curahkanlah berkat-Mu kepada kami. Dan satu saat kami akan berkumpul bersama, memuliakan akan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang telah mati di kayu salib menebus dosa kami. Itulah tanda penyucian dan pengampunan Tuhan kepada kami. Saat ini berkatilah kami sebelum kami berpisah satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, curahkanlah berkat-Mu kepada kami. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus selalu melimpah atas kita. Kiranya damai sejahtera Allah memenuhi seluruh kehidupan kita, hari ini, esok, sampai selamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, sampai jumpa.